Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Salam damai dalam Kristus. Hari ini Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan bersama dengan saya, Robertus Eko Setio dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, bukalah telinga dan mata hatiku serta jasmaniku untuk memahami sapaan-Mu, agar aku dapat hidup dalam sukacita dan tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga melihat kepentingan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian, engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita untuk selalu introspeksi diri dan selalu mawas diri. Karena tanpa kita sadar, kita jalani setiap hari, kemajuan teknologi telah memanjakan setiap insan di saat ini, termasuk diri kita sendiri. Tindakan kita telah mengabaikan orang lain di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di zaman modern seperti ini, dengan segala sarana dan prasarana telah mempermudah segala tindakan kita. Ini tidak salah, karena kemajuan teknologi, seperti contoh misalnya, tanpa keluar rumah atau ruangan, kita dapat berbuat apa saja dengan membuka aplikasi yang ada di HP kita. Kita mau pesan makanan, pesan barang-barang, atau apapun hanya dengan mengandalkan jari jempol kita. Dan ini tanpa kesulitan apapun. Dan yang paling ekstrim, kita juga dapat mematikan kehidupan orang lain di sekitar rumah kita, tetangga kita misalnya. Karena tanpa sadar, semua itu dapat terlaksana. Mengapa? Kita belanja lewat online, padahal barang yang kita beli di online dijual juga di warung sebelah rumah kita, di sekitar tempat tinggal kita. Karena dengan alasan yang bermacam-macam, belanja online itu nggak ribet, dan mungkin harganya sedikit lebih murah, terpaut 500 sampai 1000 dengan warung yang ada di sebelah kita. Dan tentu kita tidak perlu keluar rumah dengan bermacam-macam alasan untuk hal itu. Tetapi imbasnya, tetangga kita lambat laun, kalau banyak orang seperti kita, akan menjadi bangkrut. Dagangannya tidak laku,
Dan sebagai akibatnya, kita tidak dikenal oleh para tetangga kita. Atau dengan hal lain, misalnya kita tanpa keluar rumah, kita dapat menghibur diri dengan main game online atau dengan nonton film di Netflix itu dari HP kita dan lain sebagainya. Banyak hiburan yang dapat kita peroleh dari HP yang kita miliki. Sebagai akibatnya, kita tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar kita, dengan tetangga kita. Hal-hal tersebut yang membuat kita menjadi lumpuh dalam kasih dan menjadi buta hati terhadap sekeliling kita. Akhirnya jiwa kemanusiaan kita menjadi cacat. Hal seperti ini yang tidak dikehendaki oleh Sang Guru kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus mengingatkan kita agar segera kita sadar bahwa yang telah kita lakukan itu sudah merusak hukum kasih seperti yang diajarkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, segala kemajuan di zaman modern beserta segala sarananya memang bagus. Tetapi bila secara terus-menerus kita lakukan tanpa sadari, akan dapat menjauhkan kita dari hukum kasih yang sudah diajarkan pada kita. Janganlah kita menjadi budak teknologi, tetapi sebaliknya, teknologi harus membantu kita dalam melayani sesama dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengajak pada semuanya untuk bangkit dan sadar bahwa untuk menjalani hidup ini tidak dapat kita jalani dengan sendiri. Kita tidak dapat menjalani hidup ini sendirian saja, tetapi kita butuh dan perlu sesama dalam menjalaninya, karena kita sebagai makhluk sosial. Semoga berkat Allah selalu menyertai kita dan keluarga. Berkah dalam. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Murah dan Makasih, terima kasih atas segala rahmat yang telah diberikan kepada kami. Semoga hari ini kami dapat menjalankannya dengan baik seturut kehendak-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.